Yes, kembali lagi tentunya dengan saya Riz Westi. Channel saya kali ini saya bakal unboxing lagi produk terbaru lagi dari brand Specs ya. Yap, ini adalah Specs ya, Barricada Fuerza yang emang keluar di akhir tahun 2020. Bahannya uppernya itu khas seri Barricada yang berbahan hewan asli ya, atau kulit hewan asli atau leather. Dan ya, banyak banget yang request untuk saya unboxing produk terbaru dari Specs ini, Barricada Fuerza. Nah, di episode kali ini emang ada kesempatan untuk unboxing Specs Barricada Fuerza Elite FG. So, gimana detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari Specs Barricada Fuerza atau produk terbaru dari Specs gitu ya, yang keluar di akhir tahun 2020. Nah, ini dia ya, detail dari keterangan produknya ya. Size-nya itu 39 ya. Ya, warnanya itu triple black ya. Jadi ya bisa dibilang full black lah ya. Terus ada kombinasi goldnya di bagian belakang setauku ya, kalau generasi pertama dari seri Barricada Fuerza. Oke, langsung saja kita buka ya dari boxnya. Nah, ini dia, harganya kita bakal bahas nanti. Kita keluarin dulu dari boxnya nih. Oke, kita singkirin dulu dari boxnya. Ini udah aku keluarin ya dari boxnya. Dan oke, harga retailnya itu 699.800 atau 700 ribuan ya. Dan aku dapat harga itu 559 atau 560 ya. Dan ini harganya itu udah diskon 20%-an ya, kurang lebih 20%-an. Oke, kita bahas sepatunya ya. Nih, dari samping seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini bahan knitternya sama persis kayak bahan knitter daripada Barricada Maestro ya, yang elite ya. Dan oh ya, ini aku jelasin lagi kalau ini seri elitnya ya, dari seri Barricada Fuerza. Dan ini bentuk sticknya juga unik ya, bentuk oval seperti ini ya. Terus logo dari Specsnya itu dibordir ini, bagus banget. Terus detail dari bahan tekstilnya seperti ini. Terus ada genit di bagian atasnya ya, atau futupnya. Oke, keren dan cukup impresif ya dari segi detail dan desainnya. Kalau dari desainnya itu kurang lebih mirip sama Puma One kalau nggak salah ya. Itu mirip banget sih menurutku, dari shape potongannya, terus dari detail bentuk lubang talinya yang pakai pengait seperti ini, itu mirip. Dan menurutku meskipun dari segi potongannya mirip, tapi untuk segi detailing jelas beda ya, dari stitching dan lain-lain tuh beda. Oke, kita beralih ke bagian depan ya. Untuk stitching bagian depannya seperti ini, V ya, ya bagus. Dan ini pakai tali polyester pipih, bagus. Dan balik lagi ya, ini pengait ya, enggak model lubang gitu ya. Jadi kayak pengait gitu ya, yang dimasukkan talinya itu ke pengait-pengait seperti ini. Dan ini bagus. Oke, ini knitnya cukup fleksibel ya. Jadi lidahnya itu jadi satu sama bagian futupnya. Dan ini bahannya knit atau tekstil, bisa dibilang gitu ya, bahasa simpelnya. Oke, kita keluarin dulu. Terus di atas ini ada logo Specs seperti ini ya. Oke, kita beralih ke bagian kaki bagian dalam seperti ini. Nggak ada logo Specs di sini, cuma ada emboss ya, seperti ini, yang ngasih tahu kalau ini itu bahannya itu leather gitu ya. Dan itu keren menurutku. Kurang lebih sama lah ya, untuk bagian kaki bagian dalam ke bagian luar. Cuma yang ngebedain antara bagian kaki bagian dalam dan kaki bagian luar itu logo Specsnya aja di sini. Kalau bagian
dalam itu nggak ada, men. Sama seperti bagian kaki bagian luar, ini bahannya bahan tekstil ya, di bagian tengah ke belakang, dan itu keren menurutku. Ini ringan menurutku. Dan oke, kita beralih ke bagian belakang seperti ini. Ini kayak ada pion gini ya, pion catur, keren menurutku. Dan di atasnya ada pengait seperti ini. Ini bahan sintetis full, terus warnanya agak gold tapi agak gelap gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian insole-nya. Insole-nya pakai insole yang khas andalan dari Specs, yang bahannya itu kayak rubber ya, dan tentunya bertekstur. Dan kelebihan insole Specs yang ini gitu ya, itu kalau pakai kaos kaki yang anti slip itu bakal kayak nyatu banget ya di kaki, dan itu kayak mengurangi slip lah saat sepatu ini dipakai. Dan ini dari tingkat ketebalan busa di bagian padding dan di bagian heel lumayan, meskipun nggak terlalu istimewa gitu ya. Jadi kelebihannya seri Barricada itu ya, itu emang tingkat kenyamanannya gitu ya yang ditonjolkan gitu ya. Karena seharusnya untuk seri-seri Barricada itu harus lebih sedikit tebal gitu ya dari tingkat ketebalan busa. Malah ini kalau dibanding Hydra gitu ya, dari tingkat ketebalan busa itu lebih tebal Hydra. Cuma untuk pelapisnya ini itu mirip sama pelapis dari Lightsweet ya, yang Elite. Dan ini pelapisnya itu bahan sintetis, keren menurutku. Dan oke, kita beralih ke bagian outsole-nya. Seperti ini model sopletnya, kurang lebih sama seperti Specs Hydra Elite ya, itu kurang lebih sama. Dan ini model stud combo ya. Di sini ada stud diamond, terus stud bullet, yang dinamain model atau teknologinya itu hybrid plate ya. Dan sama seperti Hydra ya, itu di bagian tengah itu teksturnya itu glossy, kalau di bagian tengah ke belakang itu lebih ke doff. Oke, seperti apa ya berat dari sepatunya? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. 199 gram atau 200 graman lah ya. Dan menurutku ini jauh lebih ringan daripada seri Barricada Maestro ya, karena ini bentuk sopletnya ringan banget dan itu bagus banget ya. Jadi kayak mengurangi bobot, karena kalau leather gitu ya, atau kulit asli, hewan asli, kalau kondisi hujan gitu ya, dipakai hujan-hujan pasti agak lebih berat daripada bahan sintetis. Jadi pemilihan sole plate seperti ini gitu ya, yang ringan seperti ini, itu bakal mengurangi ya dari tingkat bobot saat dipakai hujan-hujan. Apalagi di bagian tengah ke belakang itu ada penambahan bahan tekstil gitu ya, yang menambah keringanan dari segi bobot sepatunya. Oke, seperti apa detail saat sepatu ini dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, itu dia ya detail dari Specs Barricada Fuerza ya, versi elitnya. Dan oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya ini ya khas dengan teknologi knit ya, atau lidahnya itu nyambung di bagian uppernya. Terus ini knitnya itu benar-benar fleksibel ya. Jadi ya emang agak susah gitu ya. Lagi dengan adanya knit gitu ya, itu emang cara masukin kaki ke dalam sepatunya itu agak lebih susah daripada sepatu dengan lidah yang terpisah. Setelah kaki masuk ke dalam sepatunya itu benar-benar enak gitu ya.
empuk di bagian insolnya, cuma emang yang agak ganggu tuh di bagian padding dan di bagian heelnya yang untuk ketebalan busa di seri Barricada ini gitu ya, itu emang kurang gitu ya. Karena ya apalagi men, untuk sepatu berbahan upper leather ya atau kulit hewan asli itu emang seharusnya itu mengedepankan kenyamanan gitu ya, lagi di bagian heel dan bagian paddingnya terutama. Dan untuk lockdown ini benar-benar bagus ya, apalagi knitnya ini benar-benar fleksibel, terus penambahan tali juga bagus banget menurutku. Jadi setelah kaki masuk ke dalam sepatunya itu benar-benar prok, enak gitu ya, kayak nyatu di sepatunya. Oke, untuk sizing sepatu ini lebih condong untuk kaki yang lebar bisa masuk sih menurutku, cuma emang baik lagi cara masukin kaki ke dalam sepatunya itu benar-benar susah gitu ya. Jadi untuk feel emang kayak Puma One menurutku. Jadi Puma One itu lebih condong untuk kaki lebar gitu ya. Jadi untuk kaki apapun bakal masuk aja dan enak-enak aja. Oke, untuk segi desain menurutku ini bagus ya. Kayak Puma One menurutku ya, dari shape dan emang yang bedain kalau ini kan full kulit asli gitu ya, kulit hewan asli. Kalau Puma One itu cuma sebagian aja, atau di bagian sini ya, tengah ke samping kaki bagian dalam itu banyak kulit hewan asli. Kalau ini kan full dari tengah ke depan itu benar-benar kulit hewan asli. Jadi untuk segi desain ini benar-benar luar biasa gitu ya. Dan untuk segi detailing juga benar-benar bagus. Jadi kayak dipikirin gitu ya setiap detailnya, terus pengerjaannya juga cukup bagus banget. Jadi dari angka 1 sampai 10 dari segi desain ini 8 atau 8,5 lah. Ini bagus banget. Dari tingkat kenyamanan dari angka 1 sampai 10 ini menurutku 7,5, nggak terlalu istimewa di bagian padding dan di bagian heel terutama ya. Jadi setelah tadi aku coba fitting gitu ya, emang agak ganggu di bagian heel dan di bagian paddingnya. Balik lagi, itu di bagian heel dan di bagian paddingnya dari tingkat ketebalan busa untuk seri Barricada atau Barricada Fuerza ini kurang menurutku ya. Jadi bisa diimprove lagi lah ya dari tingkat ketebalan busanya, biar kalau dipakai itu lebih nyaman dan lebih enak gitu ya saat dipakai. Karena balik lagi di seri-seri lain gitu ya, atau produk-produk lain macam Adidas, terus Nike gitu ya, atau Mizuno mungkin, atau Puma, itu dari tingkat ketebalan busa itu bagus gitu ya. Jadi saat kita pakai produknya itu benar-benar nyaman, nggak ngerasain blister sama sekali, dan langsung break in di saat dipakai. Oke, jadi angka 1 sampai 10 dari tingkat kenyamanan 7,5. Oke, terus apakah cukup rekomendasi untuk dibeli di tahun 2020? Menurutku kalau kalian suka gitu ya dengan upper hewan asli gitu ya, atau bahannya tuh leather, ini cukup direkomendasikan. Apalagi dari segi detailing, pengerjaan, dan bahan uppernya itu benar-benar kulit dan soft banget menurutku. Cuma emang dari tingkat detailing atau model itu kembali ke selera sih. Kalau menurutku sih ini cukup bagus ya. Dari desain, potongan di bagian lining sini, terus detailing di bagian tumit itu benar-benar bagus. Terus model sopletnya juga model soplet terbaru gitu ya. Dan ini emang cukup lah ya, direkomendasiin buat kalian yang posisinya gelandang, center back gitu ya. Ini cukup direkomendasikan. Karena ya balik lagi ini alternatif kalau kalian pengen beli Puma One yang harganya 1,3 yang seri titik 3-nya gitu ya, atau middle grade, atau kalian pengen beli Adidas Predator gitu ya. Ini bisa jadi solusi karena harganya cukup murah menurutku. Dan ya balik lagi ini cukup direkomendasikan buat kalian yang budgetnya di bawah 1 juta ya, pengen bahan leather dengan detail dan teknologi yang luar biasa, ini cukup direkomendasikan. Oke, segitu aja ya video mengenai unboxing dan review specs Barricada Fuerza Elite FC. Dan oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Maju terus YouTuber Indonesia, and see you next video. So ciao. Bye.